Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kompang Sumber Rezeki di Keseharian Mubarak Family tentang peternakan perikanan skala rumahan. Selamat menyaksikan bagaimana keseharian peternakan perikanan skala rumahan di Kompang Sumber Rezeki ya. Hari ini seperti biasa saya akan memberikan dulu pakan kepada kepada ayam ya, kepada ayam dulu ya. Nih ayam pakannya sudah siap sedia nih. Wah, ini ada daging-dagingan, ada ikan-ikanan. Ini tuh bergizi banget ya buat ayam ya, bergizi banget buat ayam. Kemudian di sini ada nasi ya, ada nasi ya. Kita buang dulu si ininya ya, sampahnya. Ini sampah biarkan nanti alamiah ya, alamiah si ayam-ayamnya mencari makanan di tempat sampah ya. Nanti akan teruraikan sendiri. Ya teman-teman, bisa boleh sambil lihat-lihat di keranjang ya, di keranjang, di etalase ya, di etalase, sambil lihat-lihat barang yang peternakan ya, khususnya di peternakan. Saya pindahin dulu ke tripod ya, biar apa namanya, biar pas gitu. Biar sambil lihat kegiatan saya, sambil lihat barang ini ya, yang saya rekomendasikan buat para pemula ataupun yang sudah profesional ya. Kalau sudah profesional mungkin sudah punya toko langganan sendiri ya, tapi nggak masalah kalau beli ke toko yang baru ya, yang samaan dengan saya ya.
di Blue Core Aquatic ya, silakan teman-teman. Nah sekarang saya mau bikin makanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuaca dingin. Kelaparan.
langsung ngejar bayangan. Oke teman-teman semua, saya sekarang mau cek ini ya, mau cek yang sedang dikarantina. Ada yang sedang dikarantina, kita cek. Teman-teman silakan bagi yang mau membeli Maxicure ya, ini ada Maxicure dari Bluecore. Nah, ini untuk mengkarantina ikan-ikan yang baru dibeli ya. Ini yang baru dibeli, yang baru pindah misalnya dari tempat A ke tempat B misalnya ya, yang memerlukan atau apa, perbaikan treatment supaya dapat memulihkan rasa stres pada ikan ya, supaya ikan tidak stres lagi. Ini bisa untuk sistem ras, untuk bioflok, untuk kolam tanah, dan untuk kolam terpal ya. Kolam terpal ya, seperti itu. Silakan teman-teman cek. Di sini ada Maxicure, ini harganya sekitar 28 ribuan ya, 28 ribuan. Ini kita cek sekarang si Maxicure ini ya hasilnya, hasil daripada Maxicure ya, kita cek dulu. Biar kita nggak disangka mengada-ngada ya, biar kita nggak disangka mengada-ngada ya. Nih, saya taruh Maxicure-nya di sini ya. Kelihatan gak guys? Kelihatan ya, mudah-mudahan. Sekarang kita cek, karena ini sudah 3 hari ya, kita di treatmentnya sudah 3 hari. Saya akan sepil ikannya ya, ikan yang sedang di karantina ini. Saya karantinanya pakai ember. Pakai ember. Teman-teman mau pakai jolang, mau pakai ember, mau pakai wadah yang lain ya, atau misalkan terpal boleh ya. Yang penting disesuaikan aja antara volume bibit dengan volume air ya. Kalau saya untuk bibit 5 kg cukup dengan 15 liter air ya. Nah ini kan volume bibit ikan lele ini kan 5, tapi tergantung ikannya juga. Kalau ikan nila 2 kg 15 liter, 2 kg setengah lah ya, maksimum 3 kg. Kalau ikan lele saya 5 kg 5 kg 15 liter ya. Kemudian dikasih Maxicure-nya
setengah tutup botol ya, segitu aja. Jadi kalau saya gitu, kalau saya jadi ini ala saya ya, ala saya, dan kita sama-sama buktikan ya, sama-sama buktikan ini dengan MaxiCure. MaxiCure kita karantina dulu supaya tidak ada misalkan ada, jikalau ada yang luka, si ikannya ada yang luka, kita ininya apa, obati, atau bukan obati ya, pulihkan. Jadi ini bukan mengobati tapi memulihkan ya, memulihkan rasa stres supaya tidak stres lagi, karena kan yang bibit-bibit itu kan ada perjalanan ya, perjalanan dari tempat A ke tempat B membutuhkan waktu, dan biasanya kan terguncang-guncang ya, dari wadah itu terguncang-guncang si ikannya itu, lumayan bisa rada-rada stres ya. Sama halnya dengan kita juga, makanya kita harus pulihkan. Nah, saya pulihkannya dengan MaxiCure ya. Kalau saya pulihkannya dengan MaxiCure ya. Silakan teman-teman kalau yang berminat langsung saja di beli ya, MaxiCure sudah ada di keranjang ya, sudah ada di etalase, di saya ini sudah ada di etalase MaxiCure-nya. Silakan teman-teman. Nah, sekarang kita buktikan ada ikannya ya, ini ada ikannya nih. Nah, dan ikannya seger-seger ya. Ini bibitnya saya sebesar gini ya. Nih, ini suka ada yang luka-luka ya, ada yang luka-luka, tergores, kena gesekan ikan yang lain, biasanya kena serokan ya, kena serokan, kena ini nih. Begitu waktu pengambilan ikan itu dari kolam yang A ya, tuh biasanya kena gesekan, dia ini apa namanya, terluka gitu ya, terluka sedikit, kena buntang banting, kena gesekan ikan dengan ikan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita cek, siapa tahu ada yang tadi. Kita ceknya pelan-pelan ya guys. Nah, sekarang saya mau memindahkan ya, sudah cukup ini. Saya bukan rendam, saya diamkan karantina ini 3 hari ya. Boleh 2 hari, boleh 3 hari, boleh 5 hari ya. Saya 3 hari saja cukup ya, 3 hari saja cukup. Sekarang mau saya pindahkan ke kolam yang terpal ya, untuk dibesarkan. Nah, ini kan prosesnya karantina ya, sambil kita hitung nih, sambil kita hitung si lelenya, dan sambil kita cek ada berapa ekor ya. Nah, tentu saja si kolamnya sudah di treatment juga ya. Saya kolamnya itu di treatment pakai ini ya, pakai Probio Eco ya. Kalau untuk kolamnya ya, untuk kolamnya saya treatment pakai Probio Eco. Sebelum saya masukkan ke, sebelum saya kasih bibit, saya berikan Probio Eco dulu si ininya. Oke, siap. Ini perlu disampaikan karena jeung si Boa ada sih bener belajar teh. Ya, saya pindahkan dulu kameranya ya ke sini.
Nah ini ya teman-teman, tempatnya seperti ini ya. Lihat satu jaring, tempatnya seperti ini. Kita pindahkan ya, proses dipindahkannya. Ya, sambil kita promosikan produk-produk yang saya biasa pakai ya. Silakan ada yang tanya-tanya, juga kan boleh ya, bertanya ya. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya, jangan sungkan-sungkan. Ini saya balik dulu videonya ya. Balik dulu videonya, kita ambil. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, kita posisinya diatur dulu ya, diatur dulu posisinya biar kelihatan sama saya dan juga teman-teman yang lain ya. Nah guys, ini cukup nggak? View-nya cukup ya? Udah cukup ya. Kita sekarang ambil dulu ikannya ya. Saya ambilkan dulu ikannya. Saya buang dulu, si ininya dibuang dulu ya. Nah, saya buang. Boleh disiramkan ke tanaman juga bisa ya.
Nah, dari 15 liter ini sudah saya buang setengahnya ya. Banyak, kurang lebih 7 liter setengah. Kemudian kita masukkan ya, masukkan ke sini. Oh. Kita masukkan, kemudian kita isi air kolam yang ini ya, supaya adaptasi dulu dengan air yang baru ya. Jadi setengahnya dikasih tuh langsung. Dibiarkan dulu sebentar ya. Ini saya kasih si ikannya itu setengahnya air yang lama ya, terus dikasih air yang dari kolam ini, jadi setengah-setengah. Kita biarkan selama 5 menit hingga 10 menit ya, biarkan seperti itu. Ya, ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Silakan ya, teman-teman. Jika ada yang bertanya, silakan ya. Nah, sekarang kita, ini waktunya sudah jam 6 lebih 56 ya. Nanti jam 7 pas kita ini apa namanya, pindahkan ya si kolam ini. Ini sambil nunggu waktunya 5 menit, saya akan berikan makanan dulu untuk ikannya ya. Untuk ikan-ikan yang lain saya berikan makanan. Nah, teman-teman, makanannya ada di sini ya. Saya ambilkan dulu makan sambil nunggu ini ya, sebentar. Ini cuaca hujan banget, mantap. Ardi Big Dude. Mantap gimana? Nah, sekarang kita kasih kita kasih makanannya ya. Kita kasih makanan ini, teman-teman, sudah ada makanan yang sudah dibibis ya. Tuh, sudah berjamuran, jamurnya jamur putih. Nah, kenapa bisa berjamuran? Ini sudah dibibis oleh Eco Oil ya. Ini sudah dibibis oleh Eco Oil ya. Nah, kalau sudah dibibis, ikannya bisa tambah lahap ya.
walaupun ini cuaca dingin, cuacanya hujan, gerimis-gerimis mengandung ya, gerimis-gerimis mengandung, kita coba akan berikan pakannya ya. Kurang tinggi ya. Ini saya akan sematkan produk dari Eco Oil ya. Nah, dari Eco Oil ini harganya 63.000 teman-teman ya, 63.000 ya. Eco Oil ini satu botol isinya 1 liter, botol isinya 1 liter ya. 3.000, silakan di CO di payment ya, yang sudah ada di etalase. Ini etalase nomor 3 ya. Eco Oilnya etalase nomor 3 ya. Eco Oilnya etalase nomor 3. Expirednya masih lama, ini ada expirednya, silakan teman-teman ya, kalau mau beli ya silakan dibeli. Ini kandungannya ada 42 asam lemak dan 9 asam amino ya. Tuh bagus banget ya. Di sini ada setiap 1000 ml ini mengandung total mikroorganisme kurang lebih 1,3 kali 10 pangkat 8 CFU per gram ya. Tuh ini ada kandungannya. Kemudian ini ada setiap 1000 ml Eco Oil ini ataupun 1 liter ya, mengandung ini nih, tuh probiotiknya ya, mengandung ini nih probiotiknya nih ya. Ada omega 3, 6 dan 9 juga nih ya. Ada vitamin juga nih ya. Nih cara memberikan pakannya, teman-teman kasih aja untuk 1 kg pakan diberikan Eco Oil 4 ml. 1 kg pakan dikasihkan 4 ml, atau biar gampangnya 1 tutup botol buat 2,5 kg ya. 1 tutup botol buat 2,5 kg, biar gampangnya. 1 tutup botol itu kan 10 ml ya, buat 2,5 kg. Teman-teman biar lebih hemat lagi, kalau mau buat lebih hebat lagi buat 3 kg ya, nggak jadi masalah. Mau kurang mau lebih nggak jadi masalah, tapi jangan berlebihan. Kalau kurang boleh ya, kalau berlebihan jangan ya. Silakan. Caranya seperti itu ya. Caranya adalah 1 kg pakan, siapkan 1 kg pakan. Pakannya berupa pelet ya, jangan berupa pelet seperti ini nih. Mau ukuran 1, 2 atau 3 ya. Nah ini ukuran pelet seperti ini, bulat-bulat gini ya.
Peletnya mau dari apa aja, yang penting ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada vitaminnya ya. Yang jelas proteinnya disesuaikan aja dengan untuk ikannya ya, seperti itu. Kalau saya pakai high profit ya, saya pakai high profit kalau saya ya. Teman-teman boleh pakai yang lain ya. Kalau saya pakai high profit. Udah mau pakai high profit, kemudian pakannya pakai eco oil. Di bibitnya pakai eco oil ya. Silakan teman-teman yang punya budaya, yang sedang budidaya ikan, yang bagi pemula ataupun sudah profesional ya, sudah senior, silakan yang biar nanti cepat panen ya, cepat pembesarannya ini untuk pembesaran ikan ya, untuk pembesaran ikan. Kalau yang punya indukan juga sama boleh ya, yang punya indukan lebih bagus juga, jadi nanti kandungan proteinnya bisa meningkat, pembentukan dagingnya, kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Apalagi untuk indukan ini harus bener-bener sehat si ininya ya, harus bener-bener sehat si indukannya, biar nanti bisa melahirkan anak-anak yang unggulan ya, jadi menjadi bibit unggul gitu ya. Oke, sekarang kita exercise ya, bukan exercise, kita spill pemberian pakan ya. Pemberian pakannya kita spill. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jam 7. Nanti kita spill tuh langsung habis ya. Begitu saya kasih pakannya langsung habis. Ini ikan nila ya. Apalagi kalau teman-teman nanti kalau sudah saatnya ngasih pakan ke lele ya, ikan nila aja tuh rame banget ya. Ini saya campuran ikan nilanya ya, ada ikan nila merah dan juga ikan nila hitam. Ini yang banyaknya hitam, makanya kurang begitu kelihatan ya. Kalau yang banyaknya merah kelihatan banget ya nanti. Tuh, coba trial lagi tuh. Kasih makannya sedikit-sedikit aja, nggak usah langsung ini ya, langsung dikasihkan banyak-banyak, biar teratur makannya ya. Kalau misalkan langsung dikasih makan yang banyak, nanti malah kebanyakan makan. Kalau kebanyakan makan nanti bisa kembung di perutnya ya. Tapi jangan khawatir, ini tidak akan menyebabkan kembung di perut karena sudah saya kasih eco oil ya. Jadi bisa untuk melancarkan pencernaan ya. Sudah mengandung probiotik ya, sudah mengandung probiotik. Bapak Julfi Muhammad Ramdan, silakan bergabung ya. Silakan bergabung. Ada yang ditanyakan atau enggak, silakan ya. Tuh ya, langsung talk share ya, langsung talk share. Langsung talk share ya. Iya, ditanya-tanya, di check out, di payment ya. Tanya-tanya seputar eco oil boleh, tanya-tanya seputar ikan boleh ya. Tanya-tanya, ini kita spill orang yang gantengnya ya. Bila mau melihat orang yang ganteng lagi makan. Ini kalau saya kesini aku nyamperin.
nyamperin ya ke sini. Jadi kalau melihat orang yang datangnya, lihat aja saya ya. Kalau orang yang manis, lihat juga saya. Orang yang jelek, jangan lihat saya. Dah, bosan nggak lihat yang gantengnya? Yadi hatur nuhun, terima kasih ya. Bosan nggak lihat yang gantengnya? Takut bosan, jadi saya sembunyi lagi ya. Ayam-ayam pun kalau misalkan saya kasih suka juga ya. Suka juga. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang bertanya silakan diketik aja di kolom komentar ya. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Nanti ini apa namanya? Kalau malu nanti bisa tanya-tanya, sharing-sharing nggak apa soalnya. Mau tanya-tanya, mau sharing-sharing silahkan. Tuh ya, ikannya terus aja mau makan ya. Makanya kita harus ngasih pakan itu teratur aja. Saya ngasih pakan itu tiap hari, satu kalinya 1 hingga 2% ya, maksimum 2% dari biomasa ikan ya, dari biomasa ikan. Cara menghitungnya adalah teman-teman, jika teman-teman tebar 10 kg, 10 kg dikalikan 1%, berapa berarti? 100 gram ya, bener nggak? 10% 1% ya. Jadi kalau misalkan teman-teman 100 gram 1% ya, berarti maksimum 200 gram satu kali pemberian pakan ya. Nah, satu hari maksimum 4% kalau saya ya, satu hari maksimum 4%. Jadi kalau misalkan 3% boleh, 4% lebih boleh sedikit ya, jangan lebih dari 4%, banyak 5% lah, 5%. Kebanyakan kalau 5%. Kalau misalkan kebanyakan biasanya nanti suka ada kotoran-kotoran ikan yang mengambang kalau kebanyakan ngasih pakan ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti
kebanyakan masih pakan, bukan malah gede pak ininya ya. Tapi nanti kondisi tubuhnya menjadi kurang stabil kalau terlalu banyak makan ya. Terlalu banyak. Biar yang penting sehat aja dulu ya, yang penting sehat aja dulu. Sama aja kayak manusia ya, manusia juga kan kata Rasulullah juga perutnya itu dikasih 1/3-nya makanan, 1/3-nya minuman, 1/3-nya udara gitu. Sama ikan juga ya, kita kasih 1/3-nya gitu. Makanya kita kasih 3% aja satu hari ya, biar tidak maksimum 4% lah ya, biar tidak gendut-gendut. Yang penting dagingnya tebal ya, dagingnya pepel gitu, dagingnya penuh dengan protein ya, bukan penuh dengan lemak nanti dagingnya. Yang penting dagingnya penuh dengan protein, bukan penuh dengan lemak ya. Kalau penuh dengan lemak, nanti ikannya juga banyak mengandung lemak. Kalau penuh dengan protein, ikannya juga banyak mengandung protein. Jadi kita itu jangan kebanyakan makan lemak ya, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga keseimbangan badan kita, untuk menjaga kestabilan badan kita juga. Nanti dikonsumsinya juga enak gitu ya, kalau banyak protein dibandingkan banyak lemak ya. Oke, ada yang ditanyain, tapi teman-teman ini boleh diikuti boleh enggak ya sama teman-teman semua yang sedang budaya. Kalau ini ala saya, pemikiran saya, kan ada juga yang pemikirannya yang penting cepat gede ya, dikasih banyak makanan, boleh, silakan aja ya, boleh. Ada pendapat lain, saya menghargai seperti itu ya. Kalau ini kan pendapat saya ya. Kalau pendapat saya, kalau misalkan sah-sah aja kan, yang namanya juga pendapat gitu. Kalau saya teorinya seperti itu. Saya mendingan ikan sehat, tidak terlalu dikasih banyak makan, yang penting minim kematian ya. Masalah besarnya nanti cepat besar atau enggak, nah ini kan saya sudah kasih eco oil ya, sudah kasih eco oil. Ini bisa membantu pembentukan daging ya, bisa membantu pembentukan daging ya. Nah, probiotiknya bisa membantu pembentukan daging, makanya saya selalu dibibis pakai eco oil ya gitu, biar nanti pembentukan dagingnya meningkat, daya tahan tubuh pada ikan juga meningkat, ikannya pun pada suka ya, pada suka memakan pakan yang sudah dibibis dengan eco oil. Nah, untuk waktunya saya biasa untuk memberikan pakan yang sudah dibibis dengan yang tidak dibibis. Saya yang sudah dibibis, saya ngasih pakannya pagi-pagi. Kalau yang tidak dibibis, saya ngasih pakannya kalau yang 3 kali, siang sama sore tidak dibibis ya. Jadi bisa setengah-setengah. Jadi kalau pagi ngasihnya yang sudah dibibis, sore ngasihnya yang tidak dibibis, bisa setengah-setengah, bisa 1/3, 1/3, 1/3 ya, 1%, 1%, 1%, 1% yang sudah dibibis, 1% siang hari yang tidak dibibis,
1% sore hari, boleh yang sudah dibibis, boleh yang tidak. Kalau saya memilih tergantung kondisi ya, kondisional. Tapi kebanyakan untuk siang dan sore harinya saya tidak dibibis, kecuali kalau saya membibisnya secara massal. Misalnya bibis 10 kg, biar saya tiap harinya tidak membibis-bibis terus ya. Saya kasih pakannya 1% pagi dan 1% sore yang sudah dibibis, biar pencernaannya makin lancar. Karena bagus juga kalau sore-sore ngasih pakan. Nah, nanti ikan kena jamur gimana solusinya, Pak? Ikan kena jamur itu waktu silakan ambil. Nah, nanti saya kasih tahu ya. Ikan yang kena jamur ya. Ikan yang kena jamuran. Ini ya. Nanti saya sekarang sudah selesai untuk ngasih pakannya. Sekarang saya mau terangin bagaimana kalau misalnya ikan kena jamur ya. Ikan kena jamur. Ikan kena jamur biasanya kan dia yang kena jamur itu ini ya, apa namanya? Airnya tidak sehat ya. Airnya tidak sehat. Kemudian biasanya bawaan dari ini ya. Karena dia kena luka-luka ya, kena luka. Nah, saya biasanya di treatment pakai ini ya, pakai Maxicure ya teman-teman. Nah ini nih ya, Maxicure. Jadi ini ada untuk mengkarantina ikan ya. Jadi kalau teman-teman punya ikan yang baru, nah, ikan yang baru silakan teman-teman dikarantina, kemudian dikasih Maxicure ya. Kalau saya caranya begini, ikan misalnya ada bibitnya, untuk bibit ya, untuk bibit 5 kg saya kasih airnya 15 liter. Kemudian setelah airnya dikasih dulu Maxicure ya. Airnya dikasih dulu Maxicure. Ini Maxicure-nya ya. Kemudian setelah dikasih Maxicure diaduk-aduk ya. Kemudian baru masukkan ikannya ke dalam air yang sudah ada Maxicure-nya. Ya. Insya Allah saya pun ini sudah 3 hari ya, sudah 3 hari alhamdulillah. Ikan yang stres, ikan yang jamuran, ikan yang apa namanya tadinya teh kurang lincah ya, kemudian ikan yang luka-luka akan terpulihkan kembali ya, akan terpulihkan kembali. Sekarang saya mau praktekkan ini ya, mau praktekkan ini. Sudah ada yang loncat-loncat sebagian teman-teman ya, sudah ada yang loncat sebagian, nggak apa-apa ya. Tuh bagaimana untuk memindahkan ikan yang sudah dikarantina dengan ke kolam yang sebenarnya ya. Ikan yang sudah dikarantina, tentunya karantinanya saya pakai ini ya, pakai Maxicure ya. Nah sekarang kita akan pindahkan ya.
Kemarin ini saya beli 4 kg ya. Jadi 4, pokoknya maksimum 5 kg saya kasih 15 liter air ya. Kalau 10 kg berarti dibagi dua aja, 5 kg 5 kg. Untuk mengkarantinanya dikasih 15 liter, atau mau disekaligus,kan 30 liter air. Kalau ada wadahnya ya, ada wadahnya 30 liter air dikasih Maxicure sebanyak 1 tutup botol. Kalau 15 liter air berarti setengahnya ya, setengah tutup botol. Begitu aja, disimpan selama 3 harian ya, 3 hari, dan jangan dikasih makan. Yang dikarantina itu jangan dikasih makan ya, jangan dikasih makan. Saya khawatirnya di tempat makanannya juga nanti ini apa namanya, jadi dia kalau lagi sakit bukannya mau makan ya, malah nanti makanannya jadi bumerang. Kalau lagi sakitnya biasanya nggak mau makan. Ini juga setelah saya masukkan barang 1 hari 2 hari nggak akan dikasih makan ya. Nah ini sekarang saya mau memasukkan bibitnya ya ke dalam kolam ya. Ditunggu ya, masih penasaran, yang masih penasaran bagaimana cara memasukkannya. Boleh saja, ini boleh diambil, kalau mau dihitung boleh diambil satu-satu ya, sebagian kalau mau dihitung. Ini seperti ini nih. Tuh ya, ini kan ada yang luka-luka juga tuh ya. Nih 3. Ada yang sudah loncat sebagian ya teman-teman. 5. Makanya kalau untuk lele biar nggak loncat-loncat saya pakai jaring begini ya, biar nggak loncat-loncat. Dan jangan dikasih penuh airnya. Kalau dikasih penuh makin nanti banyak yang loncat juga ya. Nah, makanya saya kasih maksimum setengahnya ya, 40 hingga 50 sentian lah kedalaman airnya ya. Cukup kalau untuk lele mah. Dia senangnya di tempat yang dangkal ya, tempat yang dangkal. Beda dengan nila. Kalau nila senangnya di tempat yang dalam, atau boleh dikusur seperti ini ya. Nanti biarkan airnya mengalir seperti ini tuh. Kalau diserok terlalu lama nanti banyak gesekan lagi ya. Nah kalau ini kan nggak banyak gesekan. Tuh tinggal sedikit lagi guys, sudah pada loncat kayaknya tadi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini lelenya lele sangkuriang ya teman-teman.
Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, proses memindahkan ikan yang sudah dikarantina dari ember ya. Saya pakai ember kemarin untuk mengkarantinanya ke kolam terpal ya. Ini kolam terpalnya diameter 2. Yuk, ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, ini live-nya udah berapa menit nih? Udah jam 7.30 ya. Tadi jam 7 harusnya udah 1 jam 1 menit 2 menit ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kiranya untuk kegiatan saya ini dari peternakan dan perikanan ini cukup sampai di sini dulu untuk hari ini ya. Silakan teman-teman, bagi yang mau satu kali lagi, bagi yang memerlukan ini ya, bagi yang memerlukan eco oil, kemudian bagi yang memerlukan probio eco, silahkan dipilih saja ya. Mau beli yang satu-satu silahkan eco oilnya saja, ataupun mau beli probio eco nya saja, atau beli yang Maxicure ya. Pak, saya mah sudah ada eco oilnya, tinggal untuk perawatan air kolamnya silahkan beli probio eco nya saja. Ini cukup terjangkau harganya, hanya 38.000 ya. Ini kapasitasnya 1 liter. 1 liter ini bisa untuk 10 meter kubik ya. Kalau yang kolam yang sudah terisi ya, kalau saya 1 liter ini bisa untuk 10 meter kubik ya, 10 meter kubik ya. Kalau buat saya ya, bisa untuk 10 meter kubik. Tapi kalau untuk yang kolam lama ini bisa hanya 2 sampai 5 meter kubik. Kalau yang kolam yang baru ya, kalau kolam yang baru hanya 2 sampai 5 meter kubik. Pak, saya mah sudah punya probio eco-nya, sudah beli banyak. Oke ya. Kalau sudah beli banyak, silakan teman-teman untuk pakannya teman-teman boleh beli eco oilnya saja ya. Beli boleh eco oilnya. Ini hanya 63 ribuan ya. 60 ribuan bisa untuk 250 kg pakan ya. Ini bisa untuk 250 kg pakan ya. Dari mana hitungannya? Dari di sini kan 4 ml air, 4 ml 1 kg pakan diberikan 4 ml ya. 4 ml ini isinya 1 liter. Jadi 1 liter dibagi 4 ada 1 liter 1000 dibagi 4 250 ya. 1000 ml dibagi 4 250 kg pakan ya. Jadi ini bisa untuk 250 kg pakan. Kalau teman-teman bisa punya ini apa namanya, kalau teman-teman apa namanya sudah punya setiap bulannya memberikan pakan 30 kg, berarti 30 bisa 8 bulan ini ya. Nanti beli satu kali 8 bulan nggak beli-beli ya. 8 bulan nggak beli-beli. Kalau misalkan 1 bulannya 30 kg. Kalau 1 bulannya 1 kintal bisa untuk 2,5 bulan ya. Nah, nanti setelah 2 bulan beli lagi biar nanti pas ininya pas di 2,5 bulan di ini lagi apa namanya, dipakai lagi ya 2,5 bulan gitu. Itu lagi kalau teman-teman punya ini
mau mengkarantina ikan silakan beli Maxicure ya. Maxicure ini bisa untuk bibitnya itu bisa untuk kalau buat saya ya, kalau buat saya ini kalau penggunaannya 3 kali, penggunaan 3 kali untuk bibit 10 kali 3 30 ya, 30 mili untuk per 10 kg ya, 30 mili untuk per 10 kg ya. Dari mana 30 milinya? Jadi saya begini prosesnya, 10 mili 1 hari ya, 10 mili 1 hari, ganti airnya. Setelah diganti airnya kemudian air yang baru dikasih lagi 10 ml Aquacure, masukkan lagi ke tempat karantina ya. Setelah itu ganti lagi airnya. Setelah diganti airnya hari ketiga ya, hari ketiga ganti lagi airnya. Setelah diganti airnya kemudian sambil dimasukkan Maxicure-nya. Jadi 3 kali. Setelah 3 kali baru ikan yang sudah dikarantina masukkan ke dalam kolam ini. Jadi kalau misalkan 10 kg 30 berarti ini kan isinya 250 ya, 250 ml, berarti 250 dibagi 3 bisa 80 kg ya untuk bibit. Nah, beda lagi dengan yang sortir. Kalau sortir kan teman-teman boleh pakai ini juga. Nah, kalau sortir kan masih pakai ini, bisa 10 kg direndam aja ke ini ya. Kalau untuk sortir ya, untuk sortir bisa direndam pakai ini juga untuk sortir. Nah, gimana kalau misalkan untuk yang burayak? Nah, yang burayak nanti saya coba mau pakai ini juga. Sudah pakai ini burayak juga bisa dikarantina pakai ini ya. Burayak, telur gurame ya, telur gurame, telur ikan nila. Nah, yang mau didederkan, yang mau ditetaskan bisa untuk menghilangkan jamur-jamur ini ya. Jadi pokoknya dalam 30 liter ini bisa dikasihkan 30 liter ya. Jadi ini bukan hanya untuk mengkarantina ikan, bukan ya, bukan hanya untuk mengkarantina ikan, tapi bisa juga untuk meminimalisir jamur ya, meminimalisir jamur. Saya pakai ini ya. Jadi kalau misalkan saya juga kan lagi ada indukan misalkan ya, kemudian ada apa namanya, kita mempunyai telurnya boleh mau didederkan ya. Kalau misalkan didederkan di tempat yang lain, nah, si wadahnya ini diisi air yang jernih, kemudian si isi air yang jernih sebanyak pokoknya per 30 liter dikasih 1 tutup botol. Jadi kalau misalkan isi airnya 10 liter berarti dikasih 1/3-nya dari tutup botol ya, dikasih 1/3-nya. Nah, kalau misalkan dikasih 1/3 ya sudah sedikit saja ya, 1/3-nya kasih tutup botol, kemudian dimasukkanlah telur-telur ikannya ya. Biarkan nanti biasanya nanti dalam 10 harian ikan akan telur-telur ikan akan menetas ya. Jadi potensi jadi ininya besar ya. Jadi nanti si telur-telurnya kan suka ada yang kena jamur ya di ininya, di airnya suka ada yang kena jamur, baru pas menetas dikasih itu ya. Oke, ada lagi yang bertanya seperti itu ya. Jadi ikan yang jamuran atau mau mengkarantina udah kelihatan nih ada yang luka-luka di dalam ini, tapi kan agak sulit kalau misalkan lagi budidaya ya. Kecuali kalau teman-teman punya ikan, misalnya punya ikan hias
ikan koi misalnya, ikan gurame padang, tapi diamnya di akuarium. Kemudian dia bermasalah dengan tubuhnya yang kena jamur. Nah, boleh dikarantina dulu. Dikarantina, jangan disatuin dengan yang lain, karena kalau misalkan jamur disatukan dengan yang lain, khawatirnya merembet ke teman-teman yang lain yang lagi sehat ya. Kalau kena jamur, nah atasi dengan yang dikarantina, atasi dengan ini ya. Insya Allah 3 hari sampai 5 hari ke depan, atas izin Allah ya, kalau Allah mengizinkan, akan sehat kembali ya. Baik, kalau sudah ada saya akan cukupkan sekian. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akan cukupkan sekian dulu untuk live hari ini. Mohon maaf tidak bisa lama-lama ya, tidak bisa lama-lama karena saya sekarang mau prepare berangkat ke kerja ya. Ini kan kerjanya kerja sampingan ya. Nanti kerja yang nyatanya nanti kan di kerjaan yang nyata ya. Kerja yang di depan, kalau ini kan kerjanya di samping ya. Kerja yang di belakang gitu. Nanti kerjaan yang di depan terbengkalai ya, harus jangan sampai begitu ya. Nanti saya mau kerja yang di depan, ini kan kerjaan yang di belakang, ini kan kerjaan yang di belakang. Selalu beraktivitas ya, aktivitas selalu, sehat selalu, dan bahagiakan diri dengan aktivitas ya. Jangan leha-leha apa, jangan banyak alasan, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, jangan jangan malas-malasan ya, mentang-mentang lagi puasa malas-malasan. Tetap semangat ya, tetap semangat. Oke, terima kasih, saya pamit undur diri dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keilapan dari saya sendiri ya. Apabila ada kekurangan juga mohon dibantu tambahin aja ya. Terima kasih, mohon koreksinya ya kalau ada yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam peternakan, dan juga salam perikanan. Sampai jumpa di live berikutnya ya. Bisa insya Allah esok hari atau setiap pagi ya, setiap pagi sekitar jam 6, setiap jam 6 sesudah sholat subuh, sesudah saya ngaji ya. Makanya ini pakai apa namanya, pakai peci ya, pakai bukan peci ini mah ya, apa namanya, ketu ya. Makanya saya masih pakai ketu ya, pakai sarung gitu ya. Karena ini habis ngaji, habis sholat subuh, habis sahur, kemudian sholat subuh ya, sholat subuh ngaji. Jadi jangan tidur lagi, diusahakan jangan tidur lagi ya. Sesudah sholat subuh jangan tidur lagi, sesudah sholat subuh jangan tidur lagi, dulu ngaji dulu, udah ngaji baru beraktivitas. Nah nanti tidurnya jam 10, jam 9 atau menjelang zuhur atau sesudah zuhur boleh tidur lagi. Tidurnya jangan lama-lama lah, 1 jam 2 jam gitu. Oke, terima kasih ya. Udah, jangan banyak cerita lagi, sudah mau jam 8 ini, mau berangkat ke tempat kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa ya.